Pak Budi duduk di ruang kerjanya yang megah, dikelilingi rak buku mahal, kursi kulit asli, dan jendela besar yang menghadap ke taman indah. Namun di balik semua kemewahan itu, ia merasa ada ruang kosong dalam dirinya. Hatinya hampa. Usia sudah melewati setengah abad, harta melimpah, perusahaan berkembang pesat. Namun ada satu hal yang tak pernah ia temukan, cinta yang benar-benar tulus. Ia pernah beberapa kali mencoba menjalin hubungan, tetapi hampir semuanya berakhir dengan luka yang sama. Wanita-wanita itu tak pernah benar-benar mencintai dirinya. Mereka hanya tertarik pada rekeningnya, mobil mewahnya, atau sekadar status sebagai Pak Budi, pengusaha sukses. Suatu malam, setelah jamuan makan malam yang membosankan dengan seorang kenalan baru, ia masuk ruang kerja dan berbicara dengan dirinya sendiri. Apakah tidak ada lagi perempuan yang mencintai karena hati? Semua hanya karena harta. Doni, asisten pribadinya yang setia, masuk dengan membawa laporan. Ia melihat wajah Pak Budi yang muram, lalu bertanya pelan, "Pak, apakah ada yang mengganggu pikiran?" Pak Budi terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Don, aku punya ide gila." "Gila gimana, Pak?" "Aku akan menjadi orang lain. Aku akan turun ke jalan, sebagai pemulung. Bukan Pak Budi yang kaya raya, tapi Pak Udin, seorang lelaki biasa, tanpa harta, tanpa nama. Kalau ada perempuan yang mau menerimaku, berarti ia benar-benar tulus." Doni terbelalak. Tak yakin apakah itu hanya gurauan atau sungguhan. Namun ia tahu, jika bosnya sudah bicara seperti itu, maka niatnya pasti serius. "Kalau itu keputusan Bapak, saya akan bantu. Tapi penyamaran ini harus total, jangan sampai ketahuan," jawab Doni mantap. Beberapa hari berikutnya, Doni menyiapkan segala sesuatu. Pakaian lusuh dengan bercak noda, topi robek, gerobak kecil yang biasa dipakai untuk mengumpulkan kardus, bahkan sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Semua detail diperhatikan agar tak seorang pun menduga bahwa Pak Udin sebenarnya adalah pengusaha besar yang rumahnya bagaikan istana. Ketika akhirnya Pak Budi berdiri di depan cermin dengan pakaian barunya, celana kumal, baju belel, wajah diberi sedikit noda arang agar terlihat kusam, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. "Mulai hari ini," gumamnya, "aku bukan lagi Pak Budi. Aku, Pak Udin." Hari pertama penyamaran dimulai. Dengan gerobak kayu reot yang sudah dipenuhi karung bekas, Pak Budi melangkah ke jalanan kampung kecil di pinggiran kota. Kini, ia bukan lagi pengusaha kaya raya dengan jas rapi dan parfum mahal. Ia adalah Pak Udin, pemulung yang setiap hari menunduk mencari botol plastik dan kardus bekas. Sejak matahari terbit, ia sudah mengayuh gerobak di jalan yang berdebu. Keringat bercucuran, punggungnya pegal, dan tangannya mulai terasa perih. Baru setengah jam berjalan, ia sudah menyadari betapa keras kehidupan yang selama ini tak pernah ia sentuh. "Ya Allah," desahnya lirih. "Selama ini aku mengira uang bisa membeli segalanya. Tapi ternyata orang-orang kecil harus berjuang sampai titik darah penghabisan hanya untuk sesuap nasi." Beberapa orang yang melintas menatap sinis. Ada yang menutup hidung karena bau gerobaknya. Ada pula anak kecil yang menunjuk-nunjuk sambil tertawa. Pak Budi menunduk saja. Hatinya perih, tapi ia tahu, sebagai Pak Udin, inilah kenyataan yang harus ia jalani. Siang hari, saat panas terasa membakar, langkahnya terhenti di sebuah warung kecil di tepi jalan. Aroma gorengan baru matang menyeruak, mengundang rasa lapar. Di balik etalase sederhana, berdirilah seorang wanita muda dengan senyum tulus, menyambut pembeli satu persatu. "Pak, haus ya? Sini, saya kasih segelas teh hangat dulu," katanya ramah saat melihat Pak Udin berhenti di depan warungnya. Pak Budi terkejut. Jarang sekali ia disambut dengan keramahan seperti itu saat berpakaian lusuh. Biasanya orang malah menghindar. "Ah, nggak usah, Mbak. Saya nggak punya uang banyak," jawabnya kikuk. Wanita itu tertawa kecil. "Tenang aja, Pak. Saya nggak minta bayar. Kasihan. Panas-panas gini, pasti haus. Minum aja dulu." Segelas teh hangat disodorkan ke tangannya. Pak Udin menerimanya dengan hati bergetar.
Di hadapannya, wanita itu memperkenalkan diri dengan ringan. Nama saya Siti. Jualan gorengan di sini tiap hari. Kalau Bapak lewat lagi, mampir ya. Sejak saat itu, setiap kali Pak Udin melintas, Siti selalu menyapanya. Kadang ia menawarkan tahu goreng, kadang cuma segelas air putih. Semua dilakukan dengan senyum, tanpa pamrih, tanpa rasa jijik pada baju kumal atau gerobak kotor. Pak Budi, dalam balutan sosok Pak Udin, merasa ada sesuatu yang berbeda. Setiap kebaikan kecil dari Siti menusuk hatinya dalam-dalam. Ia, yang sudah puluhan tahun hidup di lingkaran kemewahan, baru kali ini merasakan perhatian tulus tanpa embel-embel. Dalam diam, ia mulai menaruh hati pada gadis penjual gorengan itu. Senyum Siti terasa lebih berharga daripada tumpukan emas di lemari besi rumahnya. Hari-hari berlalu, dan setiap sore, gerobak lusuh Pak Udin selalu berhenti di warung gorengan milik Siti. Dari sekadar sapaan singkat, kini mereka sering berbincang panjang. Duduk di bangku kayu sederhana, mereka berbagi cerita tentang kehidupan. Aku pengen suatu saat punya warung lebih besar, Pak, kata Siti sambil menata bakwan panas. Biar bisa kerja lebih nyaman, nggak takut kalau hujan turun. Pak Udin tersenyum. Mimpi yang bagus. Siti, jangan pernah berhenti bermimpi. Ya. Hidup ini memang keras, tapi orang yang punya semangat kayak kamu, pasti bisa. Siti terkekeh. Pak Udin juga. Jangan putus asa. Memulung itu capek. Tapi saya lihat Bapak pekerja keras. Tuhan pasti kasih jalan. Ucapan sederhana itu membuat hati Pak Budi hangat. Ia tak ingat kapan terakhir kali ada orang yang memberinya semangat tanpa mengharapkan imbalan. Setiap senyum Siti, setiap kata-katanya, terasa tulus dan jujur. Namun, di balik itu, Pak Budi mulai menjalankan misi tambahan, membantu Siti secara diam-diam dengan kekayaannya. Suatu malam, ia meminta Doni membeli bahan baku gorengan dari pasar besar dengan kualitas terbaik. Keesokan paginya, Siti heran ketika ada pedagang yang mengantarkan tepung dan minyak dengan harga murah. Rezeki nggak diduga-duga. Ya, Pak Udin, katanya riang. Alhamdulillah. Pak Udin hanya tersenyum. Ia juga diam-diam memperbaiki gerobak kecil Siti yang sudah reyot, dengan meminta Doni membayar tukang kayu. Saat Siti melihat gerobaknya menjadi lebih kokoh, ia hampir menangis haru. Entah siapa yang bantu, tapi saya bersyukur banget. Namun, di balik kebahagiaan itu, hati Pak Budi mulai dilanda keraguan. Ia tahu dirinya sedang menipu Siti. Ia bukan pemulung miskin bernama Udin, melainkan pengusaha kaya raya yang bersembunyi di balik topeng. Malam-malamnya kembali gelisah. Apakah pantas aku teruskan semua ini? Kalau nanti Siti tahu siapa aku sebenarnya, apakah dia akan kecewa? Atau malah membenciku karena kebohongan ini? Duduk sendirian di kontrakan sempitnya, Pak Budi menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut. Takut kehilangan seorang wanita sederhana yang benar-benar membuatnya merasa hidup kembali. Ketika hubungan Pak Udin dan Siti mulai tumbuh hangat, masalah baru muncul dari masa lalu. Karina, mantan tunangan Pak Budi, kembali hadir. Wanita itu dikenal cantik, elegan, tapi juga mata duitan dan licik. Dulu hubungan mereka kandas karena Karina lebih sibuk mengejar harta dan status daripada cinta. Kini, bisnis yang dijalankan Karina bangkrut. Hidupnya berantakan. Ia pun teringat pada satu nama, Pak Budi, lelaki kaya raya yang pernah nyaris menjadi suaminya. Dengan penuh perhitungan, Karina mulai berencana mendekati kembali. Namun, saat ia mencoba menghubungi Pak Budi, nomor ponselnya tidak aktif. Ia mendatangi rumah mewahnya, tapi penjaga mengatakan bahwa Pak Budi sedang berpergian panjang. Karina kesal sekaligus curiga. Tidak mungkin orang sekaya dia tiba-tiba hilang begitu saja, gumamnya. Didorong rasa penasaran dan kebutuhan uang, Karina menyewa seorang detektif swasta. Detektif itu mulai melacak aktivitas perusahaan, rekening, hingga gerak-gerik asisten pribadi Pak Budi, Doni. Doni yang cerdas langsung menangkap gelagat aneh. Ia menyadari Karina mulai mencium ada yang janggal. Dengan berbagai cara,
Ia berusaha mengalihkan perhatian Karina. Pura-pura mengatakan bahwa Pak Budi sedang liburan di luar negeri, menyebarkan kabar palsu tentang investasi baru, bahkan mengatur agar media menulis berita seolah Pak Budi menghadiri konferensi bisnis di Singapura. Meski begitu, Karina bukan wanita bodoh. Ia terus mendesak detektif swasta itu mencari bukti lebih jauh. Cari sampai ketemu. Saya yakin Budi tidak pergi jauh. Dia terlalu mencintai kerajaannya untuk meninggalkan semuanya begitu saja, kata Karina penuh ambisi. Sementara itu, di lingkungan kumuh tempat Pak Udin tinggal, bahaya semakin dekat. Pak Budi yang merasa nyaman dengan hidup barunya dan makin dekat dengan Siti, tidak sadar bahwa jejak samar-samar sudah mulai ditemukan. Doni berjuang mati-matian menjaga rahasia itu, tapi ia tahu, jika Karina berhasil membongkar penyamaran ini, bukan hanya identitas Pak Budi yang terbongkar, melainkan juga kebahagiaan yang baru saja ia temukan. Suatu sore, wajah Siti yang biasanya ceria tampak murung. Tangannya tetap sibuk menggoreng tempe, tapi matanya sembab. Pak Udin yang sedang duduk di bangku kayu warungnya langsung menyadari perubahan itu. "Siti, ada apa? Kamu kelihatan gak seperti biasanya?" tanya Pak Udin hati-hati. Siti terdiam sebentar, lalu menarik napas panjang. "Ayah saya, Pak, beliau jatuh sakit. Katanya butuh perawatan di rumah sakit. Biayanya besar sekali. Saya bingung, dari mana harus cari uang sebanyak itu?" Pak Udin merasa dadanya sesak. Ingin rasanya ia langsung membuka dompet dan melunasi semua biaya itu dengan mudah. Namun, ia harus tetap berperan sebagai pemulung miskin. "Siti, kalau kamu butuh uang, ambil saja yang saya punya. Memang gak banyak, tapi siapa tahu bisa sedikit membantu," ucapnya tulus. Namun Siti menggeleng tegas. "Jangan, Pak Udin. Saya nggak mau merepotkan orang lain. Saya masih bisa berusaha. Kalau harus kerja siang malam, saya akan lakukan. Rezeki Allah yang atur." Pak Udin terdiam, menatap gadis itu dengan kagum. Di dunia yang penuh orang haus uang, Siti berdiri tegak dengan harga dirinya. Ia memilih bekerja keras daripada menerima bantuan yang menurutnya bisa membebani orang lain. Sikap itu membuat Pak Budi, di balik sosok Pak Udin, semakin jatuh hati. Malam itu, ketika Siti menutup warungnya, Pak Budi kembali ke kontrakan. Ia duduk termenung, lalu menghubungi Doni. "Don, cari tahu rumah sakit tempat ayah Siti dirawat. Bayar semua biaya. Tapi jangan sampai namaku disebut. Katakan saja itu dari donatur anonim." Doni mengangguk. "Baik, Pak. Saya akan urus." Keesokan harinya, Siti datang ke warung dengan wajah penuh keheranan. "Pak Udin, entah bagaimana, tiba-tiba ada donatur yang melunasi biaya rumah sakit ayah saya. Dokter bilang kami nggak perlu khawatir lagi." Air matanya menetes, tapi senyum bahagia merekah di wajahnya. "Saya benar-benar nggak ngerti, kenapa masih ada orang sebaik itu di dunia." Pak Udin hanya tersenyum samar, berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Alhamdulillah, Siti, berarti doa kamu dijawab. Tuhan memang selalu punya cara." Dalam hatinya, Pak Budi merasa lega. Ia bisa membantu tanpa merusak martabat Siti. Tapi di sisi lain, rahasia yang ia simpan semakin berat. Ia tahu, semakin lama kebohongan ini berjalan, semakin besar risiko hancurnya segalanya jika kebenaran terbongkar. Hari itu, setelah seharian mendorong gerobak, Pak Udin berhenti di ujung jalan kampung. Doni sudah menunggunya dengan mobil hitam mewah, tersembunyi di balik pepohonan. Seperti biasa, Doni datang untuk memberikan laporan dan memastikan kebutuhan penyamaran berjalan lancar. Pak Udin, atau Pak Budi, dengan cepat masuk ke dalam mobil, agar tak ada yang melihat. Namun takdir berkata lain. Dari kejauhan, Siti yang baru pulang dari rumah sakit setelah menjenguk ayahnya, melihat kejadian itu. Matanya terbelalak. Mobil yang mengilap, lengkap dengan sopir bersetelan rapi, jelas bukan milik seorang pemulung. "Pak Udin," bisiknya, nyaris tak percaya. Keesokan harinya, saat Pak Udin mampir ke warung gorengan, wajah Siti tampak dingin. Senyum yang biasa menyambutnya kini hilang. "Pak Udin,
Atau siapapun Bapak sebenarnya? Apa maksud semua ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Kemarin saya lihat Bapak masuk ke mobil mewah. Jangan bilang kalau semua ini cuma sandiwara. Pak Udin tercekat. Ia ingin berkata jujur, bahwa ia sebenarnya Pak Budi, seorang pengusaha kaya raya yang sedang mencari cinta tulus. Namun lidahnya keluh. Ia tahu, bila mengungkapkan semuanya saat ini, mungkin Siti akan menganggapnya hanya mempermainkan. Siti, aku bisa jelaskan, tapi suaranya melemah. Belum sekarang. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi memang benar Bapak berbohong. Saya kira Bapak tulus. Ternyata sama saja seperti orang lain, penuh rahasia dan tipu daya. Tanpa menunggu jawaban, Siti berbalik dan masuk ke dalam warungnya. Sejak saat itu, ia tak lagi menyapa Pak Udin. Senyum hangatnya lenyap, diganti tatapan dingin penuh kekecewaan. Pak Budi merasa dunianya runtuh. Ia duduk lama di kontrakan sempitnya malam itu, menatap kosong ke dinding. Semua perjuangan, semua harapannya untuk menemukan cinta sejati, terasa hancur hanya karena satu kesalahpahaman. Akhirnya, ia mengambil keputusan berat. Untuk sementara, ia harus kembali ke kehidupannya yang asli. Ia pulang ke rumah mewahnya, kembali mengenakan jas mahal, kembali duduk di balik meja besar kantornya. Namun kali ini, semua kemewahan itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Dalam hati ia berjanji, cepat atau lambat, ia akan menemukan cara untuk menjelaskan segalanya pada Siti. Sebab hanya gadis sederhana itu yang berhasil mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Karina, dengan bantuan detektif swasta, akhirnya menemukan jejak samar Pak Budi. Bukan di gedung-gedung tinggi atau hotel berbintang, melainkan di lingkungan kumuh, tempat para pemulung tinggal. Awalnya Karina tak percaya, tapi penyelidikan membawanya pada nama seorang gadis sederhana, Siti, penjual gorengan. Jadi, kau penyebab Budi menghilang dari hidupku, desis Karina dengan mata penuh amarah, saat suatu malam ia mengikuti Siti pulang dari warung. Siti yang tak tahu apa-apa menoleh kebingungan. Maaf, Mbak, saya nggak ngerti maksudnya. Karina mendekat dengan tatapan tajam. Jangan pura-pura polos. Aku tahu kau yang merebut Budi dariku. Kau pikir pemulung miskin bisa jadi apa? Kau nggak tahu siapa sebenarnya dia. Siti makin bingung, namun sebelum sempat menjawab, Karina mendorongnya kasar ke dinding gang sempit. Siti terkejut, tubuhnya gemetar. Karina benar-benar tampak kehilangan kendali, dan di tangannya ada botol pecah yang ia acungkan sebagai ancaman. Di saat genting itulah suara keras menggema. Karina, hentikan. Pak Budi datang berlari, masih dalam penyamaran lusuhnya. Ia langsung menarik Siti menjauh dan menghadang Karina. Kalau kau berani menyentuhnya lagi, kau harus berhadapan denganku. Karina ternganga. Budi. Jadi benar, ini memang kau. Kau rela tinggal di tempat kumuh seperti ini hanya demi perempuan rendahan ini. Pak Budi menatap Karina dengan dingin. Cukup, Karina. Aku sudah melihat siapa dirimu sejak dulu. Kau hanya datang ketika butuh uang. Tapi Siti, dia memberiku sesuatu yang tak pernah bisa kau beri, ketulusan. Karina terdiam. Wajahnya memerah oleh amarah dan rasa kalah. Dengan teriakan frustasi, ia pergi meninggalkan gang itu. Siti, yang masih gemetar, menoleh pada Pak Udin, atau Pak Budi, dengan tatapan penuh pertanyaan. Pak, apa maksud semua ini? Kenapa wanita itu memanggil Bapak Budi? Pak Budi menghela napas panjang. Inilah saatnya kebenaran tak bisa lagi ditunda. Ia melepas topi kumalnya, menatap Siti dalam-dalam. Siti, maafkan aku. Aku bukan pemulung bernama Udin. Namaku Budi. Aku seorang pengusaha. Aku menyamar karena ingin tahu apakah masih ada orang yang bisa mencintaiku bukan karena harta. Siti terpaku. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Semua potongan misteri, mobil mewah, bantuan anonim, gerobak yang tiba-tiba diperbaiki, tiba-tiba masuk akal. Jadi, semua ini kebohongan. Suaranya bergetar.
Aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku padamu, kata Pak Budi tulus. Satu-satunya yang palsu hanyalah identitasku. Semua perhatian, semua kebersamaan kita, itu nyata, Siti. Air mata menetes di pipi Siti. Ia merasa campur aduk. Lega karena Pak Udin bukanlah penipu miskin yang aneh, tapi juga marah karena dirinya telah diperdaya oleh penyamaran. Kenapa? Kenapa Bapak enggak percaya dari awal? Kenapa harus berpura-pura? Pak Budi terdiam, tak mampu menjawab. Malam itu, meski berhasil menyelamatkan Siti, hatinya kembali hancur, karena orang yang paling ia cintai kini memandangnya dengan rasa kecewa yang dalam. Karina pulang dari pertemuannya dengan Pak Budi dengan amarah membara. Rasa sakit karena ditolak berubah menjadi dendam. Ia duduk di ruang apartemennya yang berantakan, menatap layar ponsel sambil tersenyum miring. Kalau kau tidak bisa kembali padaku, Budi, maka aku akan pastikan seluruh dunia tahu kebohonganmu. Aku akan hancurkan nama baikmu, sampai semua orang memandangmu rendah, bisiknya. Keesokan harinya, Karina mulai bergerak. Ia mendatangi seorang wartawan gosip, menawarkan cerita eksklusif tentang pengusaha kaya raya yang pura-pura jadi pemulung demi mempermainkan gadis miskin. Ia bahkan mengancam akan membuka aib perusahaan Pak Budi jika tak mendapatkan uang tebusan darinya. Namun Doni, yang selalu sigap, segera mencium gerak-gerik itu. Ia membentuk tim kecil untuk menyelidiki Karina. Lewat jaringan pribadinya, Doni menemukan banyak celah. Bisnis Karina yang bangkrut ternyata penuh praktik penipuan, penggelapan dana, dan utang menumpuk. Bahkan ada bukti ia memeras beberapa investor sebelumnya. Pak, kita punya cukup bukti untuk menjatuhkan Karina, kata Doni saat menyerahkan berkas tebal pada Pak Budi. Jika dia berani menyerang Bapak lewat media, kita bisa langsung laporkan ke polisi. Sementara itu, Siti masih diliputi perasaan campur aduk. Ia merasa sakit hati karena penyamaran Pak Budi, namun juga melihat ketulusan dalam setiap tindakannya, apalagi ketika Pak Budi mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari Karina. Suatu malam, Siti datang ke rumah Pak Budi. Ia tampak gugup, namun sorot matanya lebih lembut dari sebelumnya. Pak, saya masih kecewa. Tapi saya juga tahu Bapak tidak main-main. Kalau Bapak butuh bantuan untuk menghadapi Karina, saya akan bantu. Pak Budi menatapnya terharu. Siti, aku tak akan memaksa. Aku hanya ingin kau tahu, cintaku padamu sungguh nyata. Sejak itu, meski hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, Siti ikut terlibat membantu Doni. Ia menjadi saksi saat Karina mencoba memerasnya, dan berani bersuara saat diminta menjelaskan bagaimana Karina menyerangnya malam itu. Sedikit demi sedikit, Siti menyadari bahwa Pak Budi benar-benar berjuang demi dirinya, bukan demi harga diri atau kekayaan. Di balik semua kebohongan penyamaran, ada cinta yang tak bisa ia pungkiri. Dan Karina, tanpa sadar, semakin terjebak dalam jerat yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, di teras rumah mewah Pak Budi yang sunyi, hanya ada dua orang, Pak Budi dan Siti. Lampu taman berkelip lembut, namun suasana di antara mereka dipenuhi ketegangan. Pak Budi berdiri di hadapan Siti, mengenakan pakaian rapi, bukan lagi baju kumal Pak Udin. Dengan mata yang penuh kesungguhan, ia berkata, Siti, aku tahu aku sudah salah. Aku menyakitimu dengan kebohonganku. Tapi percayalah, setiap senyummu, setiap kata-kata semangatmu, semuanya nyata bagiku. Aku jatuh cinta padamu, bukan pada siapamu, tapi pada hatimu. Dan aku bersumpah, aku akan lakukan apapun agar kau bisa percaya lagi. Siti menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Air matanya mengalir. Namun ia berusaha tetap tegar. Pak Budi, saya orang biasa. Hidup saya sederhana. Sementara Bapak punya segalanya. Dunia kita berbeda. Saya takut kalau saya menerima Bapak, nanti saya hanya jadi orang yang terseret ke dalam dunia yang bukan milik saya. Pak Budi maju selangkah. Suaranya penuh rasa harap. Justru itu, Siti, aku ingin ada dunia yang kita ciptakan bersama, bukan duniamu atau duniaku saja, tapi dunia kita. Siti menatapnya.
Hatinya bimbang. Ia tidak bisa memungkiri perasaan yang tumbuh. Ia masih ingat kebaikan Pak Udin, juga keberanian Pak Budi yang melindunginya dari Karina. Namun bayangan kebohongan itu masih menorehkan luka. Setelah hening beberapa saat, Siti menghela napas panjang. Baiklah, Pak, saya akan coba lagi. Tapi dengan satu syarat. Pak Budi menatapnya penuh harap. Apapun, Siti, katakan saja. Siti menatapnya dalam-dalam. Buktikan kalau cinta Bapak lebih besar daripada kekayaan yang Bapak punya. Jangan hanya dengan uang. Jangan hanya dengan fasilitas mewah. Tunjukkan pada saya bahwa Bapak bisa memilih hati, bukan harta. Pak Budi terdiam, lalu mengangguk mantap. Aku akan buktikan, Siti. Demi kamu, demi cinta kita. Untuk pertama kalinya setelah semua kesalahpahaman, sebuah senyum kecil kembali muncul di wajah Siti. Senyum yang membuat hati Pak Budi terasa lebih berharga daripada seluruh harta yang ia miliki. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Karina benar-benar melancarkan aksinya. Ia muncul di media gosip dengan membawa cerita miring tentang pengusaha kaya yang menyamar jadi pemulung untuk mempermainkan gadis miskin. Namun, sebelum isu itu sempat membesar, Doni bersama timnya sudah menyiapkan langkah balasan. Dengan bukti kuat berupa dokumen penipuan, rekaman pemerasan, hingga saksi-saksi, mereka melaporkan Karina ke polisi. Siti juga hadir memberikan kesaksian tentang ancaman Karina malam itu di gang sempit. Polisi pun bergerak cepat. Karina ditangkap. Wajah angkuhnya kini pucat saat borgol melingkar di tangannya. Kau pikir bisa hancurkan aku, Budi? Teriaknya saat digiring keluar. Pak Budi hanya menatapnya dengan tenang. Yang menghancurkanmu bukan aku, Karina, tapi keserakahanmu sendiri. Setelah badai itu reda, Pak Budi dan Siti duduk berdua di warung sederhana milik Siti, tempat segalanya bermula. Kali ini, tanpa penyamaran, tanpa kebohongan. Hanya ada Budi dan Siti, dua hati yang berusaha saling percaya. Aku tahu jalannya tidak mudah, Sit, kata Pak Budi dengan lembut. Tapi aku ingin kita mulai dari awal. Tanpa rahasia, tanpa topeng. Hanya aku dan kamu. Siti menatapnya, lalu tersenyum kecil. Saya juga ingin mencoba lagi, Pak. Saya percaya, kalau cinta itu bukan soal harta atau status, tapi tentang hati yang saling menjaga. Mereka pun sepakat membangun hubungan baru, perlahan namun pasti, dengan dasar yang lebih kokoh, kejujuran. Epilog. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Pak Budi berubah. Ia masih menjadi pengusaha besar, tapi kali ini ia tak lagi merasa hampa. Pulang dari kantor, ia selalu mampir ke warung gorengan, bukan untuk membeli, tapi untuk menemani Siti, berbincang hangat di bangku kayu yang dulu jadi saksi awal pertemuan mereka. Bagi dunia, ia tetaplah Pak Budi sang konglomerat. Tapi bagi hatinya, ia hanyalah seorang lelaki yang beruntung karena akhirnya menemukan cinta sejati. Cinta yang tak bisa dibeli dengan harta. Cinta yang membuat kekosongan dalam hidupnya terisi penuh. Dan di balik senyum Siti, Pak Budi tahu, ia akhirnya menemukan rumah yang selama ini ia cari.